warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinda Sari, absen 11. Saya Dewi Sekali ini absen 9. Saya Nabila Samsudin, absen 20. Saya Muhammad Haikal, absen 23. Saya Prabowo Widjati, absen 21. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi. Ada 3 jenis bencana, yaitu bencana alam adalah bencana yang mengakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Dan bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Pengertian mitigasi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam, mitigasi adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar bencana alam tidak terlalu banyak menimbulkan dampak buruk bagi korban bencana alam. Prinsip dan tujuan penanggulangan bencana alam. Prinsip cepat dan tepat adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat, tepat, sesuai dengan tuntutan keadaan. Prinsip koordinasi adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Prinsip prioritas adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas yang diutamakan. Pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia, tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Tahapan prabencana merupakan kegiatan yang dilakukan dalam mencegah terjadinya bencana alam sehingga nantinya dapat mengurangi kerugian yang diakibatkan bencana alam itu sendiri. 1. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. 2. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui perorganisasian yang tepat guna dalam berdaya guna. 3. Peringatan dini. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan secepat mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana di suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. 4. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Contoh kegiatan pada prabencana. 1. Pembuatan waduk untuk mencegah terjadinya banjir dan kekeringan. 2. Penanaman pohon bakau atau mangrove di samping panjang pantai untuk menghambat gelombang tsunami. 2. Pembuatan tanggul untuk menghindari banjir. 4. Pembuatan tanggul untuk menahan lahar agar tidak masuk ke wilayah permukaan. 5. Evakuasi untuk mencegah terjadinya kekeringan dan banjir. 2. Tanggap darurat.
tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Tanggap pasca bencana. Tahap pasca bencana merupakan kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya bencana alam. Untuk tahapan pra-bencana. 1. Rehabilitas. Rehabilitas adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang mewadai terhadap wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak, dilakukan untuk menindaklanjuti tahapan tanggap darurat seperti rehabilitas bangunan ibadah, sekolah, infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana perekonomian yang sangat diperlukan. Pada tahap ini juga diupayakan penyelesaian berbagai permasalahan terkait dengan aspek kejiwaan psikologis melalui penanganan trauma terhadap korban bencana. 2. Rekonstruksi. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan terhadap wilayah prabencana, baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sarana utama dan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Usaha pengurangan resiko bencana alam. 1. Pembuatan resiko bencana. Membuat peta resiko bencana secara umum. Peta ini menggambarkan tingkat resiko terjadinya suatu bencana tertentu di suatu wilayah. Peta resiko bencana menggabungkan informasi yang berasal dari peta ancaman bencana dan peta kerentanan. 2. Sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini adalah sekumpulan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi peringatan yang bermakna dan tepat waktu, sehingga kemungkinan individu, masyarakat, dan organisasi yang terancam bencana untuk bersiap dan bertindak dengan tepat dalam waktu yang cukup untuk mengurangi kemungkinan bahaya atau kerugian. Karakteristik bencana alam. 1. Banjir adalah bencana yang sering terjadi di wilayah Indonesia. Bahkan di beberapa wilayah di Indonesia sering menjadi langganan banjir. Upaya yang dilakukan sebelum terjadinya banjir sebagai berikut. A. Membersihkan saluran air dari sampah yang dapat menyumbat saluran air sehingga menyebabkan banjir. B. Menggaruk sungai untuk menambah daya tampung air. Gempa bumi merupakan bencana yang sering melanda Indonesia. Posisi Indonesia yang terletak di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia, menyebabkan Indonesia berpotensi sebagai bencana gempa bumi. Upaya yang dilakukan, yang pertama, 1. Mengetahui pintu-pintu keluar masuk untuk keadaan darurat. Yang kedua, barang benda yang berbobot berat disimpan di tempat yang kukuh dan stabil terhadap guncangan. Letusan gunung api. Gunung berapi meletus akibat magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi atau karena gerakan lempeng bumi, tumpukan tekanan, dan panas cairan magma. Upaya yang dilakukan sebelum terjadinya bencana gunung meletus adalah yang pertama, pemantauan dan pengamatan saat gunung api aktif. Yang kedua, pembuatan dan penyediaan peta kawasan rawan bencana dan peta zona resiko bahaya gunung api yang didukung dengan peta geologi gunung api. Tanah longsor.
Bencana tanah longsor sering dipicu oleh tingginya curah hujan yang terjadi secara terus-menerus, struktur tanah yang stabil, dan getaran gempa yang menyebabkan longsornya struktur tanah. 1. Persiapan dukungan logistik seperti makanan siap saji, minuman obat-obatan, pakaian, dan selimut. 2. Menyimak informasi dari radio mengenai informasi hujan dan kemungkinan tanah longsor. Tsunami. Terjadinya tsunami dapat diprediksi oleh institusi seismologi di berbagai dunia. Selain itu, proses terjadinya tsunami dapat dipantau oleh satelit. 1. Melakukan pemetaan terhadap daerah yang berpotensi terjadinya tsunami. 2. Menentukan jalur dan tempat evakuasi bagi penduduk jika terjadi tsunami. Kekeringan. Letak geografis di antara dua benua dan dua samudra serta terletak di sekitar garis khatulistiwa merupakan faktor klimatologis penyebab banjir dan kekeringan di Indonesia. ENSO menyebabkan terjadinya kekeringan apabila kondisi suhu permukaan laut di Pasifik ekuator bagian tengah hingga timur menghangat. 1. Penyusunan peraturan pemerintah tentang pengaturan sistem pengiriman data iklim dari daerah ke pusat pengelolaan data. 2. Membuat waduk yang berfungsi sebagai persediaan air di musim kemarau. Yang ketujuh adalah angin topan. Angin topan dapat terjadi secara mendadak, tetapi sebagian besar badai tersebut berbentuk melalui suatu proses selama beberapa jam atau hari yang dapat dipantau melalui satelit cuaca. 1. Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. 2. Struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis untuk mampu terhadap gaya angin. 8 adalah gelombang pasang. Mitigasi bencana gelombang pasang antara lain yaitu reklamasi pantai, pembangunan pemecah ombak, dan pembangunan tembok penahan ombak. Yang ke-9 adalah kebakaran. Upaya penanggulangan bencana memerlukan kerjasama antara masyarakat dan petugas pemadam kebakaran. Peran aktif dan berprestasi masyarakat diangkat diperlukan sehingga masyarakat dapat memahami cara menanggulangi kebakaran. 1. Cara tradisional. Cara tradisional merupakan proses pemadaman api dengan menggunakan alat pemadam yang bersifat sederhana seperti karung goni, handuk, pasir lumpur, dan sejenisnya yang bisa digunakan oleh masyarakat.